Halo para pemuda kesayangan Bude Yanti yang hobinya bermain game FF. Pada saat ini Bapak Yanto telah kembali untuk menceritakan tentang perjalanan cucu Monton yakni Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang telah berhasil membantai para monster-monster di kedalaman hutan. Lalu akhirnya mereka pun mengumpulkan inti sihir darah serta kulit dari monster-monster ini. Dengan jumlah yang begitu banyak benar-benar membuat mereka pada saat ini merasakan panen yang sangat manis. Bahkan semua orang sangat gembira sementara Xiaoyan pada saat ini terpikirkan Xiao Mansion yang akan meningkat di masa depan. Dan dengan banyaknya inti sihir dari bintang ke-6 dan bintang ke-5, maka itu akan diserahkan kepada anggotanya yang bisa menyerap inti sihir. Sehingga dengan begitu kemampuan mereka akan segera melonjak. Dan pada saat itulah kejayaan dari Xiao Mansion benar-benar akan terlaksana. Lalu di tengah-tengah kegembiraan ini Qiu pun segera melompat menghampiri Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun segera menoleh dan bertanya, mengapa Qiu menatap Xiaoyan? Meskipun saat-saat sebelumnya benar-benar sangat berbahaya dan kelompok Xiaoyan benar-benar hampir mati. Namun Qiu bahkan tidak membantu mereka tetapi hanya bisa bersembunyi dan pergi tidur. Lalu apakah Qiu benar-benar ingin melihat kelompok Xiaoyan mati di sini? Mendengar hal itu Qiu pada saat ini segera merasa marah sebelum akhirnya kembali melompat ke sisi King Mu'er. Dirinya pun berteriak dengan sedih sambil menatap ke arah King Mu'er. Kemudian King Mu'er pun segera berkata mengapa Xiaoyan bertindak seperti itu kepada Qiu. Tentu saja Qiu memiliki kekuatan yang lemah dan sudah bagus dirinya benar-benar bisa bersembunyi. Jadi apa yang Xiaoyan harapkan untuk dilakukan oleh Qiu ketika semua orang bertempur? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Namun dengan segera Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah hutan yang ditinggalkan dari reruntuhan kuno. Lalu Xiaoyan pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya melirik kembali ke arah Qiu. Xiaoyan pun segera berkata bahwa dirinya ingat mereka memiliki kesepakatan dengan Qiu, yang dimana Xiaoyan akan memberi obat untuk dimakan oleh Qiu, sementara Qiu membantu Xiaoyan menemukan bahan obat, dan Qiu akan mendapatkan banyak obat jika dirinya membawa mereka semua ke Bukit Hijau ini untuk menemukan semua bahan obat bermutu tinggi. Mendengar hal itu Qiu hanya bisa terdiam dengan ekspresi pahit di wajahnya. Lalu King Mu'er yang menyadari hal ini pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Bukit Hijau ini sangatlah besar. Jadi apakah pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin Qiu mencari di seluruh hutan ini? Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata tentu saja mereka harus mencari di semua tempat. Apalagi ini adalah reruntuhan kuno dan setelah ratusan ribu tahun pasti ada banyak bahan obat bermutu tinggi. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka tidak mengambil semuanya? Lalu King Mu'er pada saat ini tidak bisa menahan diri dan Qiu juga pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain mengangguk. Dan akhirnya Qiu pun mengarahkan semua orang untuk mencari bahan obat bermutu tinggi di seluruh pegunungan. Dan selama perjalanan ini mereka mendapatkan banyak bahan obat berkualitas tinggi. Tentu saja Xiaoyan merasa sangat senang setelah mendapatkan rumput jiwa awan ungu dari peringkat ke-5, bahkan Xiaoyan juga mendapatkan beberapa yang di peringkat ke-6 dan juga bahkan yang ke-7. Lalu Xiaoyan benar-benar terkejut setelah melihat buah hantu guntur berperingkat ke-7. Terlebih lagi Xiaoyan juga melotot setelah melihat bahan obat yang merupakan Raja Ginseng Giok Surgawi berperingkat ke-8. Kemudian mereka pun terus menjelajah hutan hingga sampai ke sebuah tebing, dan dengan ketajaman kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini dirinya pun seketika berhenti. Lalu Xiaoyan melihat rumput yang tidak mencolok di tempat yang sangat tersembunyi di tebing. Pada saat ini seluruh tubuh rumput kuning ini layu seperti tumbuhan biasa yang tidak memiliki vitalitas. Namun dengan semua pemahamannya Xiaoyan seketika terkejut. Setelah itu Xiaoyan berkata, apakah ini adalah rumput kekacauan kuning hitam? Mendengar perkataan Xiaoyan ini, tentu saja Xiao Zhan pun pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Kemudian dirinya menatap rumput yang ditatap oleh Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Lalu mata semua orang juga pada saat ini segera menuju ke tempat yang ditatap oleh Xiaoyan.
dan meskipun mereka bukanlah alkemis namun mereka semua telah mendengar nama bahan obat tingkat 9 ini, jadi dikatakan bahwa rumput kekacauan kuning hitam ini adalah kesayangan langit dan bumi, dan ini adalah peringkat ke-9 yang benar-benar sangat langka, bahkan diceritakan bahwa itu telah ditempa oleh energi kekacauan selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu sementara itu di sisi lain King Mu'er segera berkata kepada Xiao Yan, mengapa mereka masih menunggu, dan mengapa Xiao Yan tidak segera pergi dan mengambil ramuan tersebut. Kemudian Xiao Yan pun segera pulih dari kegembiraan di hatinya dan Xiao Yan segera melebarkan sayap tulangnya. Lalu baru saja Xiao Yan bergerak, King Mu'er pun buru-buru mengingatkan agar Xiao Yan hati-hati, karena harta surga dan bumi ini pasti dijaga oleh binatang buas. Mendengar hal tersebut pun Xiao Yan pun segera berkata agar King Mu'er tidak perlu khawatir, karena binatang yang menjaganya seharusnya adalah pemimpin monster yang mereka bunuh sebelumnya. Lalu Xiao Yan pun dalam sekejap mata sudah berada di jarak 100 meter dari rumput kekacauan kuning hitam. Namun tiba-tiba sebuah perisai yang seperti pedang segera menusuk arah Xiao Yan dari atas. Meskipun Xiao Yan pun sedikit terkejut, namun dengan refleks Xiao Yan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Saat ini Xiao Yan akhirnya segera menghantam pedang kuno api surgawi kepada perisai yang seperti pedang ini, sehingga suara renyah yang memekakkan telinga segera terdengar dan perisai yang berbentuk pedang ini segera dihancurkan. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan seketika mendarat di depan tebing dengan wajah yang bahagia. Lalu Xiao Yan dengan lembut menggali di tanah di sekitar rumput kekacauan kuning hitam. Kemudian Xiao Yan dengan hati-hati memasukkan rumput ini ke dalam kotak giok dingin 10.000 tahun. Setelah itu Xiao Yan pun segera kembali ke arah kelompoknya dan pada saat ini mereka meminta Xiao Yan untuk menunjukkan ramuan tersebut. Saat ini Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum dan segera memperlihatkan ramuan ini. Kemudian Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka dapat melihat dengan jelas bahwa rumput ini benar-benar memiliki 7 daun. Selain itu ada juga aura kekacauan dan juga ada saen yang sangat samar menjulang. Mendengar hal itu Nan Erming pun segera bertanya, apa yang dimaksud dengan saen yang samar? Di sini Xiao Yan pun segera berkata bahwa itu adalah atribut miliknya. Tentu saja Nan Erming semakin bingung hingga akhirnya kembali bertanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan atributnya? Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan lanjut segera menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa rumput kekacauan kuning hitam ini telah menyerap esensi langit dan bumi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu di bawah tekanan udara kekacauan maka kekuatan obatnya akan membentuk atribut, dan atribut yang dimaksud ini seperti emas, kayu, air, api, tanah, angin guntur dan lain-lain. Tentu saja semua orang pada saat ini merasa sangat terkejut sebelum akhirnya mereka bertanya, jadi apa guna dan khasiat dari bahan obat ini? Kemudian Xiao Yan pun kembali menjelaskan bahwa bahan obat ini sangatlah berguna, karena jika obat yang disempurnakan memiliki atribut yang sesuai, lalu ditambahkan dengan rumput kuning hitam kekacauan ini, maka tidak akan hanya sangat meningkatkan kemajuan dari obat, namun tingkat kemanjuran dari obat ini bahkan bisa mencapai 90%. Selain itu jika kultivasi sesuai dengan atribut dari Doki seorang Dodi yang mengkonsumsinya, maka itu benar-benar akan memiliki efek ajaib. Tentu saja semua orang pun terkejut dan bertanya dengan serempak, lalu efek apakah itu? Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa itu dapat menghilangkan semua ketidakmurnian dari Doki. Hal ini bisa membuat Doki menjadi lebih murni dan kemudian latihan akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di masa depan. Lalu sebagai contohnya Xiao Yan akan mengumpamakan ini terhadap Ziying, dan jika Ziying mengambil tanaman rumput kuning hitam kekacauan yang disebabkan oleh es dan mempraktikannya di tempat yang sangat dingin, maka dirinya mungkin akan berada di tahap akhir bintang 6 pada saat ini. Tentu saja semua orang pun seketika terkagum-kagum dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat menakjubkan. Lalu memikirkan hal ini semua orang pun segera kembali bertanya dengan serempak. Mereka bertanya lalu atribut apakah dari tanaman ini? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya memandangi Feng Feng entah sengaja atau tidak.
Setelah itu Xiao Yan pun berkata bahwa mereka akan tahu jika mereka merasakan warna biru atau saen yang samar dengan hati-hati. Semua orang berfokus mengamati dengan hati-hati dan ketika warna biru muda tiba-tiba muncul, lalu terdengar suara angin samar yang merintih di telinga mereka. Tentu saja semua orang segera menyadari bahwa itu adalah atribut angin dan mereka segera memfokuskan pandangan ke arah Feng Feng. Lalu di antara kelompok mereka hanya Doqi Feng Feng yang merupakan atribut angin, sehingga Xiao Yan pun memandang Feng Feng dengan lega dan berkata kepada semua orang bahwa dirinya akan memberikan rumput kuning hitam kekacauan ini kepada Feng Feng. Jadi apakah di antara semua orang pada saat ini ada yang keberatan? Saat ini semua orang pun segera berkata tentu saja tidak karena itu memang sangat cocok dengan dirinya. Sementara itu Feng Feng menggosok tangannya dengan gelisah dan berkata bahwa rumput kuning kekacauan ini terlalu berharga baginya. Lalu Xiao Yan pun segera melangkah maju dan merangkul bahu dari Feng Feng. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini adalah berkah dari Tuhan untuk Feng Feng. Oleh karena itu Feng Feng pada saat ini benar-benar tidak boleh menolak hal ini. Di sisi lain Zi Ying juga tersenyum dan berkata bahwa Feng Feng jangan membuat alasan. Sekarang level Feng Feng di antara mereka adalah yang terendah dan Feng Feng perlu meningkatkan kekuatannya dengan banyak. Feng Feng pun segera menoleh ke arah semua orang yang pada saat ini mengangguk setuju. Lalu akhirnya Feng Feng pun menghela nafas dan berkata jika begitu permasalahannya maka Feng Feng akan segera menelannya. Dan dengan begitu maka kekuatan bertarung dari Feng Feng akan segera meningkat lebih tinggi. Tentu saja hal ini juga akan membantu pertarungan tim mereka di masa depan. Begitu Feng Feng selesai berbicara Xiao Yan pun segera berkata bahwa itu tidak bisa dilakukan sekarang. Tentu saja Feng Feng pun menatap ke arah Xiao Yan dengan bingung dan bertanya, mengapa bisa seperti itu? Saat ini ada juga kebingungan yang mendalam di mata semua orang. Tentu saja mereka memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh harap dan ingin mengetahui alasan Xiao Yan. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera berkata dengan tegas jika Feng Feng mengambilnya sekarang, maka itu tidak akan meningkatkan efektivitas tempur Feng Feng. Oleh karena itu dirinya berharap Feng Feng menunggu sampai dirinya menemukan tempat angin yang paling ekstrim, sehingga dengan begitu maka ramuan ini benar-benar akan sangat membantu Feng Feng di masa depan. Feng Feng pun seketika terkejut mendengar tempat dengan angin kencang yang sangat ekstrim. Namun dirinya segera tersenyum kecut dan berkata bahwa dirinya benar-benar sangat ingin tetapi dirinya belum pernah mendengar tempat dengan angin yang sangat ekstrim. Oleh karena itu di manakah Feng Feng bisa menemukan tempat tersebut? Tentu saja semua orang juga pada saat ini menghela nafas secara diam-diam dan menyadari apa yang dikatakan oleh Feng Feng memang benar, karena sangat sulit untuk menjumpai tempat dengan angin yang sangat kencang. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah peluang yang benar-benar tidak dapat untuk ditemukan. Lalu melihat ekspresi dari semua orang Xiao Yan pun menjelaskan bahwa dirinya tahu ini juga memang terlalu sulit. Akan tetapi Xiao Yan menyadari selama masih ada harapan maka mereka harus benar-benar terus berusaha dan jangan menyerah. Dan sambil menunggu hal itu maka mereka akan menyimpan tanaman ini di dalam kotak giok 10.000 tahun. Sehingga dengan begitu kekuatan dari bahan obat rumput kuning hitam kekacauan ini tidak akan menghilang dalam waktu 3 tahun. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak perlu terlalu terburu-buru. Tentu saja Feng Feng kembali terkejut setelah mendengar bahwa itu hanya bisa bertahan dalam waktu 3 tahun. Dirinya pun segera bertanya, bukankah jika begitu permasalahannya maka hanya ada waktu 3 tahun untuk Feng Feng mencari tempat tersebut? Lalu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata jika mereka ingin bahan obat ini terus tetap tahan, maka mereka harus menggunakan kotak kalsedon dingin 100.000 tahun untuk menyimpan ramuan ini. Mendengar apa yang disebutkan oleh Xiao Yan ini King Mu'er pun segera menggelengkan kepalanya, karena mau bagaimanapun juga dirinya berasal dari keluarga kerajaan dari klan iblis. Oleh karena itu dirinya memiliki pemahaman tentang harta karun yang disebutkan oleh Xiao Yan ini. Dirinya menyadari bahwa kalsedon dingin 100.000 tahun adalah harta yang langka dan harapan mereka benar-benar terlalu tipis.
Lalu melihat semua orang yang pada saat ini hanya bisa terdiam, Xiao Yan pun memutuskan untuk menunggu sampai mereka selesai menjelajahi reruntuhan kuno ini, dan barulah setelah itu mereka akan memikirkan mengenai tempat yang memiliki angin yang sangat ekstrim. Lalu akhirnya Xiao Yan segera mengajak semua orang untuk segera pergi, dan setelah cukup lama berjalan mereka pun sampai di sebuah tempat yang sangat indah. Terlihat jika tempat ini benar-benar sangat cantik dan tampak seperti negeri dongeng. Lalu di hadapan mereka pada saat ini terhampar danau yang benar-benar sangat bening. Kemudian Qiu pun segera melompat dan segera berlari menuju ke arah danau. Tentu saja semua orang pada saat ini tanpa sadar sangat ingin bergerak dan mereka pun mulai melangkah. Lalu bersamaan dengan itu Xiao Yan mengerutkan kening dan memerintahkan mereka semua untuk menunggu sejenak. Xiao Yan menjelaskan bahwa tempat ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Lalu Xiao Yan pun segera meminta King Mu'er untuk menanyakan kepada Qiu apakah ada keanehan di tempat ini. King Mu'er pun segera bertanya kepada Qiu, apakah ada bahaya di sisi lain danau? Qiu pun segera berteriak ke arah King Mu'er dan King Mu'er segera menjelaskan apa yang dimaksud oleh Qiu. King Mu'er berkata bahwa Qiu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengatakan bahwa dirinya hanya ingin berendam di danau, dan jika Qiu berkata seperti itu bukankah mereka seharusnya menyadari berarti tidak akan ada bahaya di danau? Selain itu mereka juga pada saat ini benar-benar harus beristirahat. Lalu mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun segera berkata bahwa apa yang disebutkan oleh King Mu'er memang masuk akal. Apalagi Qiu memang sangat akrab dengan tempat ini, dan jika danau itu benar-benar berbahaya setidaknya dirinya pasti akan mengingatkan mereka. Oleh karena itu semua orang bisa pergi dan melihat-lihat. Tentu saja Xiao Yan benar-benar ingin tahu rahasia danau ini yang dapat menghalangi kekuatan spiritual Xiao Yan. Lalu akhirnya semua orang pun segera masuk ke danau. Lalu ada energi yang tidak dapat dijelaskan seperti melonjak keluar dari danau yang seperti cermin. Melihat danau yang berkilauan dan merasakan kenyamanan angin sepoi-sepoi, tentu saja semua orang tiba-tiba merasa bahwa semua kelelahan mereka benar-benar hilang. Kemudian rasa nyaman yang tidak terlukiskan segera dirasakan di dalam hati semua orang. Sementara itu Qiu pada saat ini benar-benar sangat bersemangat dan berteriak ke arah King Mu'er. Melihat kegembiraan dari Qiu, Xiao Yan pun segera berkata kepada King Mu'er, tampaknya memang ada harta karun di sini. Lalu bersamaan dengan itu terdengar sebuah nyanyian dengan suara rendah di kejauhan, dan perlahan-lahan suara ini semakin jelas di telinga semua orang. Kemudian aroma aneh muncul dari danau dan aroma ini benar-benar memiliki bau yang sangat nyaman. Akan tetapi meskipun begitu semua orang dengan cepat menahan nafas dan mundur beberapa langkah, sedangkan di sisi lain Qiu pada saat ini benar-benar sangat menikmati suasana di danau, dan tidak lama setelah itu seberkas cahaya emas kekuningan tiba-tiba melesat keluar dari tengah danau, lalu ada nyanyian pun seketika tiba-tiba berhenti dan angin di danau pada saat ini juga benar-benar ikut berhenti. Lalu danau pun kembali tenang dan pada saat ini kabut segera menghilang. Kemudian sebuah kristal di tengah-tengah danau segera terlihat di mata semua orang. Tentu saja semua orang pun menatap tercengang pada batu kristal besar yang berada di tengah danau. Sedangkan di sisi lain Qiu kembali berbicara kepada King Mu'er seperti sebelumnya. Mendengar hal ini ekspresi King Mu'er pun seketika berubah. Dirinya segera menghela nafas dan memberitahu semua orang maksud dari Qiu. King Mu'er menjelaskan bahwa Qiu berkata tempat ini adalah inti dari reruntuhan kuno. Lalu ini disebut body cleansing dan spiritual ley, dan ini adalah manfaat dari mereka yang membangun tempat ini dan memberikannya kepada Dodi yang berhasil masuk ke sini. Mendengar penjelasan ini Xiao Zhan pada saat ini segera berteriak bahwa ini benar-benar danau spiritual. Lalu dirinya pun mengajak semua orang untuk segera dengan cepat memasuki air, dan akhirnya semua orang pun melompat ke danau satu demi satu dan pada saat ini mereka merasakan kenyamanan, bahkan mereka merasakan semua energi yang berada di tubuh mereka pada saat ini kembali pulih. Selain itu mereka menyadari bahwa kekuatan spiritual mereka pada saat ini seolah-olah telah mendapat nutrisi.
namun di sisi lain Xiao Yan menyadari meskipun kekuatan spiritual Xiao Yan seperti mendapatkan nutrisi, namun efek pendinginan tubuh dari air danau jelas tidak sebaik pil kultivasi sumsum, dan pada saat ini hanya nutrisi aroma dari kekuatan spiritual yang bisa memuaskan Xiao Yan. Lalu tidak lama setelah berendam Xiao Yan seperti menyadari sesuatu dan segera bertanya kepada Qiu Qiu. Xiao Yan bertanya berapa lama aroma yang memelihara jiwa ini akan bertahan. Qiu Qiu pun segera berbicara sementara King Mu'er segera memberitahu semua orang. King Mu'er berkata bahwa Qiu Qiu menjelaskan tempat ini hanya berlangsung untuk 7 hari, dan setelah 7 hari maka semua khasiat ini benar-benar akan menghilang. Lalu lain kali tempat ini juga mengembunkan energi dan wewangian yang menutrisi, dan mungkin itu akan membutuhkan waktu ribuan tahun setelah ini. Mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan segera menoleh ke arah batu kristal. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Qiu Qiu bagaimana dengan batu kristal tersebut. Qiu Qiu pun kembali menjelaskan kepada Xiao Yan dan King Mu'er dengan bersemangat segera mentranslate-nya. King Mu'er menjelaskan bahwa Qiu Qiu berkata batu kristal itu adalah penghubung untuk memasuki rumah kuno Doudi. Tentu saja semua orang pun seketika terkejut setelah mendengar perkataan ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan batu kristal tersebut. Qiu Qiu pun segera memberikan informasi lanjutan kepada Xiao Yan. King Mu'er berkata bahwa Qiu Qiu baru saja mengatakan jika mereka dapat menghancurkan batu kristal tersebut maka akan ada peluang besar dari tempat ini. Akan tetapi Qiu Qiu tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Mendengar penjelasan ini semua orang pun seketika bersemangat dan bersiap untuk menghancurkan batu kristal. Akan tetapi Qiu Qiu segera berteriak dan King Mu'er segera kembali menjelaskan. Qiu Qiu berkata bahwa mereka hanya bisa bergerak menghancurkan kristal tersebut setelah 7 hari, dan selama energi pendinginan tubuh dan aroma yang menutrisi jiwa tidak hilang, lalu dengan kekuatan mereka tidak akan bisa menghancurkan batu kristal ini. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan mereka hanya bisa berdiam diri. Pada saat ini semua orang menahan keinginan mereka dan hanya bisa menunggu tenggelam di dalam danau. Lalu singkat cerita 7 hari pun berlalu dalam sekejap mata dan khasiat yang dirasakan semua orang pada saat ini benar-benar menghilang. Lalu semua orang segera bangkit keluar dari kolam dan Xiao Zhan segera bertanya, siapakah yang akan mencoba terlebih dahulu? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, bagaimana jika Xiao Zhan mencoba terlebih dahulu? Namun pada saat ini Xiao Zhan jangan menggunakan semua kekuatan tempur Xiao Zhan di awal. Hal itu dikarenakan mereka pada saat ini tidak tahu seberapa keraskah batu tersebut. Lalu Xiao Zhan pun menganggukkan kepalanya dan Doqi di seluruh tubuhnya dengan cepat melonjak. Kemudian dirinya pun segera melompat dan memukul batu kristal tersebut dengan keras dengan 50% bergoyang. Lalu gelombang kuning muda yang beriak segera keluar dan benar-benar menghilangkan serangan Xiao Zhan. Tentu saja semua orang seketika terkejut melihat pemandangan ini, sedangkan Xiao Yan di sisi lain segera berteriak memerintahkan Xiao Zhan untuk mengeluarkan 70% dari kekuatannya. Lalu Xiao Zhan pun kembali melancarkan serangan dan meningkatkan kekuatannya. Setelah itu pada saat ini semua orang seketika sangat gembira dan bergumam bahwa pada saat ini mereka memiliki sebuah harapan, karena mereka melihat cahaya kuning pucat yang pada saat ini beriak menjadi semakin pucat. Namun tidak lama cahaya dari batu kristal ini sepertinya dapat menyerap Doqi untuk memperkuat dirinya sendiri. Tentu saja semua orang pun benar-benar terkejut terutama Xiao Zhan yang alisnya pada saat ini berkerut. Sedangkan di sisi lain Qiu Qiu segera berteriak dan King Mu'er memperingatkan Xiao Zhan untuk segera kembali. Namun Xiao Zhan yang menyadari hal ini benar-benar sudah terlambat, sehingga kepalan emas pada saat ini segera melonjak dari batu kristal dan menghantam Xiao Zhan yang lengah. Lalu Xiao Zhan pun pada saat ini segera terpental. Kemudian Xiao Yan pada saat ini juga memiliki sebuah pemahaman. Pada saat ini Xiao Yan pun merenung sejenak mencari metode apa yang akan mereka gunakan untuk berhadapan dan menghancurkan batu kristal ini. Namun setelah lama berpikir Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa menemukan cara apapun.
dan pada akhirnya Xiao Yan memutuskan bahwa mereka akan bergantian menyerang kristal tersebut, lalu bersamaan dengan itu mereka juga harus bersiap untuk menahan serangan balik dari batu ini. Mendengar hal itu semua orang pun menganggukkan kepalanya dan setuju dengan masukan dari Xiao Yan, namun mereka memutuskan hanya Xiao Zhan, Long Yi dan Xiao Yan yang akan mengeksekusinya, karena hanya mereka bertiga di antara semua orang yang memiliki pertahanan dan serangan yang kuat. Lalu akhirnya setelah semua ini diputuskan semua orang pun mengangguk dan segera mentransfer Doqi ke arah Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan pun segera mengeluarkan keterampilan 1000 kaki tanpa bayangan dengan kekuatan yang berada di bintang 7 Dodi, dan pada saat itu pun bisa dipecahkan, lalu cahaya kuning pucat segera memercik ke segala arah mengakibatkan kelompok Xiao Yan terpental mundur, kemudian Xiao Yan pada saat ini mengerang akibat serangan balik sebelumnya dan memuntahkan sedikit seteguk darah. Tentu saja semua orang pun segera bertanya bagaimana keadaan Xiao Yan, lalu Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja, dan setelah itu Xiao Yan pun menatap tajam ke arah tengah danau, kemudian semua orang segera mengikuti tatapan Xiao Yan dan pada saat ini semua orang benar-benar terkejut, karena cahaya emas yang melonjak pada saat ini kembali menyusut dan membentuk sosok humanoid. Lalu sosok ini pun seketika tertawa di hadapan kelompok Xiao Yan, jadi sosok ini terbentuk dari cahaya kuning keemasan dan dilapisi oleh bebatuan, lalu menyadari hal ini Xiao Yan pun terkejut dan bergumam, ternyata ini adalah segel spiritual. Sementara itu di sisi lain makhluk humanoid ini menghancurkan tubuh batunya dan menyegelnya di dasar danau, dirinya benar-benar memenjarakan kecerdasannya dan energinya dengan batu kristal. Lalu orang tua busuk itu benar-benar memaksanya untuk menjaga rumahnya di sini untuknya. Lalu bagaimana sosok misterius ini berencana untuk membalas kebaikan mereka? Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini sosok humanoid pun segera berkata bahwa dirinya telah cedera dengan hebat, dan cedera ini disebabkan oleh mereka yang telah menghancurkan kristal tersebut. Oleh karena itu pada saat ini mereka semua benar-benar pantas mati. Jadi bagaimana jika dengan kesepakatan seperti ini, dengan kebaikan mereka sebagai kontribusi mereka maka dirinya akan meninggalkan seluruh tubuh mereka? Mendengar hal itu semua orang pada saat ini merasa sedikit kesal karena sosok ini benar-benar tidak tahu balas budi. Sementara itu senyum lucu segera muncul, karena meskipun mereka akan kehilangan nyawanya tetapi tubuh mereka benar-benar akan tetap utuh. Dan segel roh ini pun menatap ke arah kelompok Xiao Yan dengan dingin dan nada bicaranya sedikit tidak sabar. Pada saat ini dirinya menyadari kekuatan dari kelompok Xiao Yan yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap pertengahan bintang 6 Dodi, dan di matanya seseorang pada tahap awal bintang 7 Dodi hampir tidak ada bedanya. Memandang ke arah segel roh Xiao Yan menyadari bahwa sosok ini adalah segel roh dan meskipun dirinya memiliki kecerdasan, namun segel roh tetaplah segel roh. Selain itu segel roh sepertinya enak jika dilahap bersama sayur jengkol. Kata-kata Xiao Yan ini seketika membuat segel roh arogan itu terkejut. Setelah itu barulah dirinya segera mengingat identitasnya sendiri, namun dirinya pada saat ini masih benar-benar tercengang dan bertanya-tanya, beranikah orang-orang ini masih ingin melahap dirinya? Kemudian mata emasnya pada saat ini segera tiba-tiba meledak menjadi cahaya marah, dan akhirnya dirinya pada saat ini bersiap untuk melakukan pertempuran dengan kelompok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini berhenti berbicara omong kosong dengan segel roh, sehingga Xiao Yan akhirnya berteriak kepada kelompoknya agar mereka segera mengakhiri hal ini. Karena jika tidak maka Budayantilah yang akan bertindak, dan hal ini justru akan jauh lebih berbahaya.